Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Israel dengan NIM 240 80310311 dari program studi D3 Kesekretariatan. Nah, pada kali ini saya akan membawakan materi tentang manajemen krisis. Nah, materi manajemen krisis adalah proses pengelolaan dan penanggulangan peristiwa tidak terduga yang dapat mengancam reputasi atau kelangsungan hidup suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, yaitu selanjutnya 4 poin penting manajemen krisis. Yang pertama yaitu menjaga reputasi. Manajemen krisis membantu perusahaan melindungi dan memperkuat citra di mata publik, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Respon yang cepat, transparan, dan efektif terhadap krisis dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas perusahaan, serta mencegah kerusakan reputasi yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu mencegah kerugian. Dengan manajemen krisis yang baik, perusahaan dapat meminimalkan kerugian finansial, operasional, maupun kerusakan aset akibat krisis yang terjadi. Nah, tindakan yang terencana dan responsif membantu mengurangi dampak negatif baik dari sisi ekonomi maupun non-ekonomi. Yang ketiga yaitu memperkuat hubungan dengan stakeholder. Manajemen krisis yang efektif melibatkan komunikasi yang baik dan transparan dengan stakeholder seperti pelanggan, mitra bisnis, karyawan, dan masyarakat. Hal ini memperkuat kepercayaan dan loyalitas stakeholder terhadap perusahaan karena mereka merasa dilibatkan dan diperhatikan selama masa krisis. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kesiapan. Melalui evaluasi, pelatihan, dan simulasi, manajemen krisis meningkatkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi situasi darurat di masa yang akan datang. Perusahaan menjadi lebih sigap, terorganisir, dan mampu merespon perubahan atau ancaman secara adaptif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan manajemen krisis. Yang pertama yaitu pra-krisis, di mana organisasi melakukan pencegahan, persiapan, dan pemantauan sebelum krisis terjadi. Pencegahan meliputi identifikasi potensi resiko dan upaya mengurangi kemungkinan yang terjadi krisis. Persiapan dilakukan dengan membentuk tim manajemen krisis, menyusun rencana dengan tanggap darurat, serta melakukan pelatihan dan simulasi. Pemantauan dilakukan dengan memantau lingkungan internal maupun eksternal untuk mendeteksi tanda-tanda awal krisis sehingga dapat diantisipasi lebih dini. Yang kedua yaitu identifikasi krisis. Pada tahap ini, organisasi harus mengenali dan memahami krisis yang sedang atau akan terjadi. Proses ini melibatkan tim ahli untuk menganalisis situasi, mengukur dampak resiko, serta kemungkinan yang akan timbul, dan memastikan adanya fleksibilitas dalam merespon situasi. Identifikasi dapat memungkinkan organisasi untuk mengambil langkah cepat, efektif, dalam penanganan krisis. Yang ketiga, yaitu penanganan krisis itu sendiri. Nah, pada tahap ini mencakup penanganan cepat terhadap situasi darurat, melakukan komunikasi secara responsif dan efektif kepada seluruh stakeholder, serta mengelola krisis agar dampaknya dapat diminimalkan. Nah, pada tahap ini, implementasi rencana yang telah disusun menjadi sangat-sangat penting, termasuk koordinasi antar tim dan pengambilan keputusan yang tepat waktu untuk mengendalikan situasi. Nah, yang keempat yaitu pasca krisis. Nah, setelah krisis terkendali, organisasi memasuki tahap pra-krisis yang berfokus pada pemulihan, evaluasi, dan juga pembelajaran. Nah, pemulihan bertujuan untuk mengembalikan kondisi organisasi seperti semula atau pada keadaan normal. Nah, memperbaiki kerusakan dan memulihkan reputasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penanganan krisis, sedangkan pembelajaran bertujuan untuk memperbaiki rencana dan kesiapsiagaan terhadap krisis di masa depan.
Nah, selanjutnya yaitu strategi dan teknik dalam manajemen krisis. Yang pertama yaitu media monitoring dan social listening, yaitu dengan memantau pemberitaan dan percakapan di media sosial untuk mendeteksi potensi krisis sejak dini dan merespon isu dengan cepat. Yang kedua yaitu analisis PES, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Hal ini bisa mempengaruhi potensi krisis dan penanganannya sekaligus. Yang ketiga yaitu membentuk tim khusus. Nah, membentuk tim khusus ini terdiri dari orang-orang dengan keahlian dalam menghadapi krisis untuk merespon situasi secara terkoordinasi. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu komunikasi efektif, yaitu dengan cara menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan juga transparan kepada publik dan stakeholder untuk mencegah kepanikan serta menjaga kepercayaan. Nah, selanjutnya yaitu peran humas dalam selama krisis. Menurut Harry Ginjar, pendiri Edcomunica, terdapat 2 peran humas dalam mengatasi krisis di sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu membantu perusahaan untuk memulihkan citranya di saat krisis. Yang kedua yaitu mengelola krisis antar stakeholder. Nah, dari materi tersebut dapat kita tarik kesimpulan yaitu manajemen krisis dalam konteks kehumasan merupakan sebuah krisis peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan berpotensi mengancam reputasi serta kelangsungan organisasi. Oleh karena itu, penanganan krisis harus dilakukan secara cepat, tanggap, dan juga sistematis melalui koordinasi dan komunikasi yang terstruktur dengan baik. Nah, humas berperan penting dalam komunikasi krisis dengan menyampaikan informasi secara akurat, jelas, dan tepat waktu kepada publik serta pemangku kepentingan agar meminimalkan dampak negatif krisis yang terjadi. Nah, pada tahap manajemen krisis meliputi identifikasi krisis, pembentukan tim khusus, analisis krisis, penyusunan alternatif tindakan, implementasi, komunikasi krisis yang transparan, serta evaluasi dan pemulihan pasca krisis. Dalam pendekatan ini membantu sebuah organisasi atau sebuah perusahaan untuk tetap menjaga kepercayaan publik dan reputasi selama dan setelah krisis berlangsung. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.